Sempurna, itulah kata yang pas buat menggambarkan raihan poin timnas Indonesia U17 di Piala Asia. Datang dengan status underdog, tapi Garuda Muda membuktikan jika sepak bola nggak cuma sekadar status. Sebagai tim muda, tim ini mampu menampilkan permainan yang sangat jarang ada di skuad kelompok umur. Dan Coach Nova boleh jadi adalah sutradara di balik itu semua, di mana ia membuat tim-tim besar mulai sadar kalau Indonesia nggak cuma sekedar memainkan taktik sepak bola semata. Lebih dari itu, Coach Nova sedang membangun sebuah pondasi karakter petarung ala prajurit yang tahu caranya bangkit. Nggak perlu tisi kesana kemari yang ujung-ujungnya malah diadili. Coach Nova menunjukkan jika sebuah tim bisa menjadi tangguh apabila semua dimulai dengan penanaman karakter. Karena di level internasional, mentalitas adalah yang utama. Menggapai mimpi kita, lepaskan semua ragu, hadapi semua badai. Di atas riuh rendah, tak gentar langkahkan kaki, semua mata tertuju. Indonesia Cahaya ASEAN. Itulah statement penegasan yang tepat menggambarkan situasi saat ini. Di level senior, tim Garuda mampu jadi satu-satunya wakil ASEAN yang tembus ke round 3. Gak cuma itu, secara perolehan poin, Indonesia juga meraih poin tertinggi dari apa yang bisa didapat wakil ASEAN di 2 edisi sebelumnya. Dan secara kalkulasi peluang, Indonesia masih sangat bisa untuk lolos ke Piala Dunia. Memang di level U20 Indonesia gagal total, tapi di level U17 Indonesia kembali menunjukkan kalau talenta di negeri ini sebenarnya memang bagus asal mendapatkan pengelolaan yang tepat. Yap, Garuda Muda secara perkasa mampu tampil sebagai juara grup dengan menyapu bersih 3 pertandingan melawan Korea Selatan, Yaman, serta Afghanistan. Tentu saja hasil ini dinilai sangat luar biasa, sebab di satu sisi, wakil ASEAN lainnya yaitu Thailand serta Vietnam harus kandas di fase grup dengan 0 kemenangan. Vietnam masih mending, karena 3 kali imbang. Lah Thailand, aduh mak, 3 match 3 kali kalah. Pun begitu dengan juara Piala AFF U16 Australia, yang pada akhirnya harus menerima nasib gagal lolos ke Piala Dunia, usai cuma bisa finish di posisi 3. Yap, apa yang ditampilkan timnas Indonesia U17 memang layak dipuji. Meskipun secara permainan, tim ini jelas masih banyak PR-nya. Namun paling enggak, secara game plan, Indonesia punya pattern yang jelas mau main seperti apa. Masalah eksekusinya gimana itu kembali ke soal kualitas pemain yang Mimin pribadi percaya masih bisa di-upgrade. Yap, sebagai pelatih, Coach Nova layak mendapatkan kredit luar biasa, di mana beliau seolah paham betul dengan kualitas pemain yang ada harus main seperti apa. Gak cuman itu, beliau juga sangat paham detail-detail kecil soal pemainnya. Sehingga dari 3 pertandingan, pergantian pemain yang beliau lakukan terbilang selalu membuat perbedaan nyata. Maka 3 pertandingan, 3 kemenangan. Mencetak total 7 gol dengan kebobolan cuma 1 via penalti. Menjadikan Indonesia memang layak buat melaju ke babak selanjutnya. Di atas riuh rendah, tak gentar langkahkan kaki, semua mata tertuju, taklukkan dunia ini. Terbanglah, ayo Garuda, menggapai mimpi kita, lepaskan semua ragu, hadapi semua badai. Menyala dalam nyali tanpa batas, tak ada yang bisa hentikan langkah Garuda perkasa. Sementara itu, apa yang terjadi dengan timnas Indonesia U17 pada akhirnya membuat tim-tim besar sadar kalau Indonesia nggak cuma sekedar main taktik untuk bisa menang. Dan so pasti sutradaranya adalah Nova Arianto. Yap, Coach Nova nggak cuma sekedar memberi taktik, tapi beliau juga berperan penting untuk memberikan kontrol akan pembentukan mentalitas serta karakter pemain yang ada. Kalau secara individu bolehlah timnas Indonesia diisi pemain yang jago, tapi soal mental bertanding khususnya di level internasional, itu pressure-nya beda. Bahkan kita juga udah sering melihat gimana pemain level atas kelihatan hebat di klub, tapi ketika main buat timnas kok biasa aja. Ya, itu murni karena mental. Contoh nyata deh, Kevin Dix. Kita tahu betapa jagonya dia soal urusan penalti ketika di klub. Tapi ketika dapat satu kesempatan yang mana itu bisa dibilang adalah momen kunci,
Sayangnya dia gagal, dan Kevin mengakui ia merasakan tekanan besar dan berbeda. Meskipun udah mencoba untuk tenang, tapi pada akhirnya apes nggak bisa dibendung. Meskipun begitu, sebagai pemain dengan jam terbang tinggi, Kevin mampu bangkit dan turut berkontribusi atas kemenangan Indonesia versus Bahrain. Nah, kembali ke soal pemain U17. Di level domestik, bolehlah mereka dibilang adalah talenta muda terbaik saat ini. Namun jika berbicara urusan timnas, pasti urusannya nggak cuma soal skill tapi mental. Dan Coach Nova benar-benar menekan penting poin di situ, yang mana ia berusaha membuat para pemainnya tetap selalu bisa fight sampai akhir serta mampu keluar dari situasi sulit. Hasilnya pun udah terlihat di laga versus Korea dengan serangan bertubi-tubi yang dihadapi. Indonesia mampu tetap solid menjaga pertahanan, lalu ketika ada sedikit momentum, tim Garuda bisa memanfaatkannya dengan menjadikan penalti serta menghasilkan gol. Lalu pas lawan Yaman, Garuda Muda yang sejatinya sempat deg-deser ketika tim lawan mencetak 1 gol penalti sehingga membuat skor 2-1. Namun kembali lagi, mereka tahu kok caranya buat bounce back hingga akhirnya menang 4-1. Dan di laga versus Afghanistan, meskipun yang main dari awal adalah pemain pelapis, kemudian sepanjang 90 menit harus diakui Indonesia mainnya so-so. Tapi ketika ada momen krusial, Indonesia mampu menyelesaikannya menjadi gol di 2 menit akhir masa injury time. Intinya, selain soal taktik, Coach Nova juga mengajarkan soal pentingnya memiliki mental juara. Karena kalau cuma ngandelin skill, ya kapan aja itu bisa drop. Tapi kalau mental yang berbicara, gak peduli saat itu mainnya sedang ancur-ancuran, namun di akhir laga, tim ini tahu caranya gimana untuk menang. Menyala dalam nyali tanpa batas, tak ada yang bisa hentikan langkah Garuda perkasa. Terbanglah, ayo Garuda, menggapai mimpi kita. Lepaskan semua ragu, hadapi semua badai. Terbanglah, ayo Garuda, menggapai mimpi kita. Lepaskan semua ragu. Di sisi lain, melihat sikon yang ada, wajar jika tim-tim besar menyebut jika Indonesia sekarang adalah tim yang nggak bisa dipandang sebelah mata. Mereka nggak lagi takut berhadapan dengan tim dengan nama besar, malah yang ada semangatnya jadi 2 kali lipat. Dan sejauh ini, cuman Indonesia yang bisa melakukan hal ini di Piala Asia U17. Nah, menurut media Vietnam, znews.vn, keberhasilan timnas U17 pada akhirnya membuktikan jika Indonesia nggak cuman bisa bergantung sama naturalisasi. Karena faktanya, anak-anak muda dari didikan dalam negeri sekarang udah bisa step up bersaing di level tertinggi Asia. Indonesia menunjukkan kepada Asia Tenggara bahwa mereka tidak hanya fokus menaturalisasi pemain dari Eropa untuk tim nasional. Di level usia muda, dengan fondasi yang ada saat ini, sepak bola Indonesia punya potensi besar. Pada kelompok umur U17 sendiri, Indonesia memiliki setidaknya 3 turnamen berbeda dalam setahun, termasuk kejuaraan nasional remaja, Piala Suratin, dan Elite Pro Academy. Turnamen ini tidak hanya berlangsung di tingkat nasional, tetapi juga memiliki kualifikasi regional di setiap provinsi dan kota, sehingga menciptakan kesempatan bagi ribuan pemain muda untuk menunjukkan bakat mereka. Hal ini berbeda dengan banyak negara Asia Tenggara lainnya, di mana liga-liga usia muda seringkali kekurangan investasi atau kontinuitas. Dari landasan inilah nama-nama yang bermain untuk Indonesia di turnamen Asia ditemukan dan diberi kesempatan untuk bersinar di kancah kontinental. Tulis media tersebut. Semangat menyala dalam nyali tanpa batas, tak ada yang bisa hentikan langkah Garuda perkasa. Terbanglah, ayo Garuda, menggapai mimpi kita. Yap, terlepas dari apapun, benar apa yang ditulis oleh media Vietnam tadi. Kalau talenta muda Indonesia sebenarnya memang punya bakat yang oke jika dikelola dengan baik. Dan bagaimanapun, kesuksesan timnas Indonesia U17 melaju ke babak selanjutnya di Asian Cup serta lolos ke Piala Dunia U17
membuktikan bahwa program naturalisasi yang dilakukan PSSI tidak membunuh talenta muda lokal Indonesia. Sebuah hal yang selalu menjadi polemik pada saat rapat DPR dan bahkan supporter negara tetangga. Meskipun begitu, tetap ada beberapa hal yang harus tetap diperhatikan dan mendapatkan atensi khusus. Karena sejatinya, faktor utama yang membunuh bakat pemain sebenarnya adalah pemain itu sendiri yang cepat merasa puas, dan itu udah jadi kasus umum di pemain-pemain kita. Lalu kepengurusan tim, baik timnas dan klub, liga tempat pemain berkembang juga harus dibenahi. Jika pemain timnas masih berada di Liga Indonesia, wajib benahi kompetisi Liga 1, 2, 3, dan seterusnya. Jangan ada pengaturan skor, tunggakan gaji, dan lain-lain. Berikutnya, pembinaan dan kompetisi usia dini harus tetap berlangsung, seperti Suratin Cup dan EPA Liga 1 sebagai wadah pencarian bakat lokal karena kita nggak punya liga di usia muda yang regular full semusim seperti di negara-negara maju. Terus selektif dalam melakukan naturalisasi pemain, entah itu keturunan ataupun bukan keturunan, baik dari segi umur, kualitas, posisi, atau prospek masa depan. Dan yang paling mencolok, kesinambungan dan konsisten dalam program latihan dan regenerasi timnas Indonesia. Memang dalam hal ini PSSI lebih paham, namun sebagai fans, kita tentu berharap ada keselarasan dalam kepelatihan dan tim junior senior, baik dalam hal taktik, permainan, mental, fisik, dan lain-lain. Tapi tentu ini adalah hal yang fleksibel, namun harus menjadi perhatian besar. Karena jika kita ingin terus konsisten bersaing di level tertinggi, ya semuanya harus bisa tertata rapi. Lawang yang udah tertata rapi macam Thailand aja masih kembang kempis. Gimana kita, yang liganya aja posisi 10 besar Asia nggak masuk, kan gitu. Maka dari itu, yuk sama-sama kita naikin level sepak bola Indonesia sesuai dengan apa yang kita bisa. Yang pengurus ya moga-moga amanah. Yang jadi pemain, pelatih, staf klub, dan lain-lain, ya semoga bisa memberikan yang terbaik secara teknis. Dan buat supporter, nggak cuma berdoa serta dukung, tapi konsisten memberikan kritik membangun apabila ada sesuatu yang dirasa nggak benar, kan gitu. So buat semua elemen sepak bola Indonesia, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Api semangat menyala dalam nyali tanpa batas. Tak ada yang bisa hentikan langkah Garuda perkasa.